mereka tuh emosinya tuh tinggi banget ya, karena tahu banget Mama Ayu proses mereka. Jadi Tami ini kehilangan ayahnya waktu dia kelas 1 SD. Tami namanya? Ya, Tami. Oke. Kehilangan ayahnya kelas 2 SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya, masih sama ibunya. Oke. Setelah itu ibunya meninggal. Iya, tinggal berdua aja sama kakaknya. Oke. Jadi dia tuh sudah ngarangin gitu loh, jadi berdua aja dia di rumah itu, nggak ada orang lagi. Jadi dia udah putus harapan, dia masukkan bajunya, dia mau jadi pengemis ke Jakarta. Dia tinggalkan rumahnya. Habis itu dia ketemu sama orang, ngapain di luar, ayo masuk, kok di luar bawa baju gitu. Jadi dia pilih ke Jakarta, kok di sini dia ngemis kan, ketahuan gitu loh, kenal sama ini itu gitu. Jadi dia ke Jakarta maunya. Jadi nggak dikasih, jadi diselamatkan lah di sini dia. Jadi sukses gitu, dia kuliah sampai S1 sarjana sastra ya, sastra Inggris. Nah, dia itu cita-citanya mau jadi guide. Jadi setahun dia di sini jadi guide, tapi dia mau keluar negeri, sekarang udah di Australia. Kemarin waktu berangkat kan mau kakak kasih uang, dia bilang enggak, sudah ada. Iya. Hebat ya. Om Swastiastu. Kembali Swastiastu. lagi Bapak Kadek Siwambare, dan sekarang kita bersama Ibu Desa Nyoman Ayu Ramayani atau Mama Ayu. Ya. Ini kita lagi berada di Yayasan Yatim Piatu Taman Permata Hati, Pusat Pelatihan Yatim Piatu. Itu Mama Ayu ya. Ya. Ini Mama Ayu sebagai manajer sekaligus mamanya Nana. Mamanya Nana. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ini yayasan apa? Ini yayasan seperti panti asuhan atau bagaimana? Mungkin perlu juga teman-teman tahu, ini yang punya yayasan ini adalah Bapak Kadek Siwambare. Ya. Pak Kadek mendirikan ini dari tahun berapa nih Pak? Sudah 30 tahun yang lalu. Wah, 30 tahun dan ini Pak ya? Ya, 1995. 95, dari tahun Ya. 95. Ya, itu diawali karena Pak Dek memang suka anak-anak. Oh, Pak Dek suka sama anak-anak. Ya. Oke. Ini dari kecil Pak Dek hidup di 3 keluarga. Oke. Keluarga di rumah, seorang pemangku spiritual. Oke. Kemudian di keluarga kakek, rumahnya ibu, ya, Nyoman tinggal namanya. Sekarang anaknya Bapak Wayan Mandra yang punya kursus bahasa Inggris Maneko di Kemenuk. Kemudian Pak Dek hidup di keluarganya Pak Mangku Pendet, Prof. Windia. Ya, di rumah dapat spiritual, di rumahnya Peka itu dapat jiwa menolong anak-anak, karena kakek itu sangat suka pada anak-anak dulu. Ya, kemudian jiwa mendidiknya dapat dari Prof. Windia gitu. Oke. Nah, ini waktu Pak De awal-awal jadi benese, ada teman dari pengosekan, dia kena kencing manis dan meninggal. Oke. Punya dua anak, sedang sekolah di SMP Ubud, tidak ada biaya. Oh, itu yang mengawali. Itu yang mengawali. Itu latar belakang Pak, kenapa Pak De bikin yayasan ini. Iya. Oke. Ya. Oke. Kemudian bisalah kita bantu sendiri dulu. Kemudian Pak Dek kan banyak punya teman di luar yang datang ke sini, informasi kepada teman-teman tersebut. Ternyata mereka terenyuh ingin juga membantu anak-anak yang ketinggalan kedua orang tua atau ketinggalan bapak. Karena kita di Bali kan bapak sebagai tulang punggung. Kalau tidak ada bapak ya anak-anak repot. Nah, untuk mencegah agar mereka bisa tetap menyekolahkan atau mereka tetap sekolah, mendapat pendidikan sesuai dengan bagi anak-anak yang punya orang tua, bahkan keahlian juga bisa saat ini bisa melebihi. Nah, itulah dasarnya Pak Dek mendirikan tempat ini. Ya, awalnya 2 orang, berlanjut bertambah, bahkan kita pernah 108 ya, Ibu. Iya. Ya,
Nah sekarang sudah menjadi cukup bagus lah di sini karena sudah banyak anak yang kita loloskan. Nah di sini pusat pelatihan pelatihan yatim piatu, ya, bukan panti asuhan. Oh, ya, ini bedanya kenapa? Karena Pak Dek sudah mendatangi yatim piatu, panti asuhan, itu anak itu agak agak terkekang dia. Oh, karena stres mereka dari didikan gurunya, dari didikan pengasuhnya. Maka Pak Dek masih biarkan mereka bisa berada di lingkungan mereka. Mereka masih tetap di rumah, bisa saja dengan paman, bisa dengan kakek dan ibunya. Nah, di sini segala biaya pendidikan kita siapkan. Kemudian tempat di sini kita siapkan guru-guru yang betul-betul berpengalaman, guru tari, guru tabuh, guru musik, bahasa Inggris, semua pelatihan. Lebih ke skill. Ya, ke skill non formalnya lah. Ya, sehingga mereka memiliki keahlian yang bisa digunakan sebagai bekal dalam menghadapi ke depan. Gitu. Nah, untuk dari dulu nih ada berapa tadi Pak? Ada. Sekarang berapa yuk? Sekarang hanya 60. Oh, sekarang 60-an. Ya, karena yang sudah tamat kita tidak masukkan list lagi. Tamat itu konteksnya tamat SD, SMP, SMA itu. Kalau di sini tamat itu gimana? Tamat sekolah ya, SMA, paling nggak SMA lah. SMA. Oh, oke. Kalau mereka mau melanjutkan ke kuliah atau diploma boleh, itu tergantung anaknya sendiri mau lanjut apa enggak gitu. Kalau lanjut ya bagus lagi gitu. Jadi itu yang sudah tamat kita outkan dari list, tidak dilaporkan lagi ke dinas sosial. Cuma anak-anak yang memang masih tahun ajaran baru aja di sini. Gitu. Jadi tahun ini kita punya 60 anak saja. Kalau di total dari dulu banyak, mungkin 500 lebih ya, 500-an. Dari 500 ya. Yang jebolan di sini lah. Karena ya itu kalau dia udah tamat kita outkan, apalagi waktu kemarin setelah COVID di sini ya. COVID. Ya, corona itu. Jadi itu kita nggak bantu anak-anak. Kita nggak berani ngambil anak baru karena di tahun 2003 tahun itu kita cuma tetap membantu yang ada aja dulu karena bantuan juga nggak ada kayak gitu ya, ekonomi sangat sulit waktu itu ya, itu pun kita bisa bertahan selama 3 tahun. Itu kita kan udah tamat jadi berkurang gitu banyak dari 100-an itu diberkurang banyak. Nah sekarang udah mulai nambah lagi ya. Jadi Mama Ayu pengen lagi sih 100 sampai bisa bikin kecap dulu. Dulu sempat ada kecap di sini. Sempat waktu 100-an itu. Oh, ini juga perlu diketahui, ini tempatnya di New Kuning, dekat sama rumahnya, dekat sama Moksa Temple juga. Dekat sekali, jalan kaki bisa. Ya. Berarti dari dulu nih sampai 500-an nih proses orang ke sini itu gimana? Misalnya dari mulut ke mulut kah, atau memang di sini open kayak menerima terbuka gitu, atau bagaimana proses mereka kebanyakan itu? Kalau dulu kan Pak Kade sudah membantu yang dari pengosekan gitu ya Pak De ya. Nah dia akan cerita ke temennya, ke keluarganya. Mulut ke mulut. Ya, seperti itu ya. Kemudian di Mama Ayu di sini dari tahun 2007 atau tahun 1995 belum waktu itu. Jadi 2012 baru masuk di sini. Mama Ayu dari 2012 masuk sini. Itu udah ada anak-anaknya. Mama Ayu nerusin gitu, meneruskan anak-anaknya itu diasah lagi skillnya yang banyak gitu. Nah itu mereka itu kebanyakan dari Gianyar, memang harus dari Gianyar karena di sini harus dari Gianyar. Harus karena kalau anak-anak yang kesini ini apa gitu? Atau enggak bisa dari luar atau Karangasem dari Singaraja bisa, cuma dia harus berdomisili di sini. Kenapa gitu Bu?
Karena di sini mereka pagi sekolah. Oh, Pulang sekolah. harus pulang karena harus pulang. Ya, kalau Gitu. sekolahnya tuh mereka itu dekat rumahnya, gitu. Jadi SMP 1 Ubud mungkin, atau SMP 2 Ubud, seperti itu. Oh, Jadi- menjaga jarak biar tidak terlalu jauh juga. Iya, jadi Oke. pulang sekolah mereka pulang dulu ke rumah, ganti baju. Kalau mau makan di rumahnya silakan, mau istirahat dulu silakan. Nanti baru ke sini sekitar jam 3. Baru ada kegiatan di sini sampai malam. Nah, itu selesai kegiatan mereka harus pulang lagi. Nah, kalau dari jauh kan capek mereka datang ke sini, pulang lagi datang. Itu maunya sih kita support banyak orang ya Pak Dek ya. Cuma kasihan mereka karena di sini kebanyakan kehilangan ayah. Oh, Jadi- yang kebanyakan kehilangan. Ya, jadi mereka sisa ibu. Jadi ibu tuh otomatis mereka harus nyari kerja yang terpaksa itu jadi buruh, jadinya ya buruh bangunan kayak gitu. Karena tiba-tiba ayahnya meninggal gitu ya. Dulu ayahnya jadi tulang punggung. Dia kan nggak orang Bali itu biasanya orang perempuan kan jadi ibu rumah tangga yang baik gitu ya. Jadi tiba-tiba dia harus bekerja karena ditinggal ayahnya meninggal gitu. Nah, di sana mereka sibuk nyari kerja, lagi ngantar ke sini, jemput, itu kendalanya. Makanya kita prioritaskan dulu anak-anak yang seputar di Gianyar aja dulu, baru nah mungkin kalau kita bisa bantu kayak misalnya kita berlebihan ya ada donasi pensil warna kayak gitu Pak Dek, atau buku gambar yang kayak gitu. Kita ada mahasiswa yang memang punya kegiatan ke desa-desa kayak Karangasem, yang Kintamani yang gitu, ya kita sisihkan sedikit. Anak-anak kita kasih di sini buku gambar, alat tulis yang gitu. Kalau berlebihan kita kasihkan mereka juga gitu, si bantuan kita gitu loh Pak Dek. Kalau sekolahnya itu semua ditanggung, sekolah itu apa? Astung Kare bisa dibantu gitu nih, seperti Mungkin join sama orang tua gitu iya, ya. kalau ada yang memang- kekurangan itu iya, dibantu gitu ya maksudnya. bayar SPP kalau gitu. Tapi kalau di sini bayar mereka. Oh tidak, Oh, enggak. tidak, iya udah udah yatim piatu disuruh bayar lagi Pak Dek, kasihan. Mereka kan dari kalangan yang tidak punya ya, artinya Mama Hayu sudah, mereka daftar ke sini. Awalnya mereka kan meninggal gitu ayahnya atau ibunya. Oh saya ke sini mau mendaftar Bu Ayu gitulah Mama Ayu. Habis itu kita data itu semua, anaknya dari mana. Jadi kita perlu kakaknya. Jadi kita juga cek dia punya BPJS atau KIS kayak gitu ya. Kita harus cek itu semuanya. Jadi benar nggak ini memang ayahnya meninggal. Jadi ada alamatnya di sana. Kita harus observasi. dipastikan dulu nih benar ada mereka butuh gini nggak gitu kan? Saya udah jadi kita berkunjung ke rumahnya. ke rumahnya juga. Ya, gitu. Jadi bagaimana kondisi rumahnya dulu ada bedah rumah ya Pak Dek ya. Dulu yang butuh rumah kita bantu. Iya. Tidak ujuk-ujuk. Oh, setiap orang yang butuh bantuan untuk mengasuh anak bisa di sini gitu. Harus disurvei dulu. Kan benar-benar tidak mampu atau kalau memang sudah mampu. Kalau sudah mampu, kalau mereka mau di sini ya nggak apa-apa. Karena persyaratannya adalah tidak ada ayah gitu, atau ibu gitu ya. Kalau bagi saya kehilangan ayah atau ibu itu adalah harta yang paling luar biasa ya, yang kita tidak bisa beli gitu. Jadi udah miskin banget dia gitu, walaupun kaya gitu. Tapi kebetulan di sini memang ekonomi ke bawah dia gitu. Setelah saya observasi rumahnya gitu. Ya keadaan rumahnya itu tempat tidur kayak gitu ya, bisa tipis banget gitu. Artinya mereka seorang ibu juga mengurus dirinya sendiri aja udah berat sekarang artinya. Ya artinya mereka kehilangan ayah itu seperti runtuh dunia. Ya pilarnya dia itu. Artinya di sini menyelamatkan masa depan si anaknya. Ya. Betul. Kalau Mama Ayu lihat dari pertama mereka datang ya, mereka datang ke sini itu kayak harapan. Ya kayak aduh dunia udah jatuh, nggak ada harapan lagi, saya udah nggak bisa hidup lagi, ibunya sedih, anaknya juga sedih gitu loh kesininya gitu. Jadi kita terima mereka, kita foto waktu itu keadaannya. Jadi kalau sudah beberapa tahun sudah di sini berbeda. Nah kalau di sini nih
Mah jangan dong yang pertama dipasang fotonya, Oh, gitu. malu mereka. Oh, ini foto-foto Ini orang foto-foto. yang baru pertama ke sini. Enggak, ini Oh. udah gaya dia. Oh, ini yang sudah Udah gaya, mereka ada sudah- filenya ada di file aslinya dalam. ada di dalam. Oh, dia malu gitu. Oh, ini ngeliat. berarti udah yang hasil Udah. dari didikan. Iya, udah dipoles sedikit Oke. ini gitu. Kalau aslinya itu mereka malu. Aduh, aib Jangan dia bilang gitu. itu aib gitu. Ingat ceritakan itu yang dulu mau ke Jakarta cari kerja itu, Itu. miskin sekali, dan sekarang udah kerja luar negeri dia. Siapa namanya itu? Tami ya? Gimana ceritanya tuh? Jadi kalau pemain itu biasanya mereka tuh emosinya tuh tinggi banget ya, karena tahu banget Mamayu proses mereka. Jadi Tami ini kehilangan ayahnya waktu dia kelas 1 SD. Tami namanya? Iya, Tami. Tami. Oke. Kehilangan ayahnya kelas 2 SD. Kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD. Iya, masih sama ibunya. Oke. Setelah itu ibunya meninggal. Ibunya Iya. lagi. Tinggal berdua aja sama kakaknya. Oke. Jadi dia tuh sudah ngarangin gitu loh, jadi berdua aja dia di rumah itu, nggak ada orang lagi. Jadi dia udah putus harapan, dia masukkan bajunya, dia mau jadi pengemis ke Jakarta. Dia tinggalkan rumahnya. Habis itu dia ketemu sama orang, ngapain di luar, ayo masuk, kok di luar bawa baju gitu. Jadi dia pilih ke Jakarta, kok di sini dia ngemis kan, ketahuan gitu loh, kenal sama ini itu gitu. Jadi dia ke Jakarta maunya. Jadi nggak dikasih, jadi diselamatkan lah di sini dia gitu, bawa dia ke sini. Jadi orangnya itu, tapi kakaknya itu udah mau selesai SMA waktu itu. Biar dah adik saya aja di sini Mamayu gitu dia bilang. Nah, adik saya harus sukses dia gitu. Akhirnya waktu itu SMP dia di sini masuk SMP. Dia tuh kayak gini, "Mah, apa sih ini, Mah? Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris." "Yes." "Kamu bisa belajar komputer, bisa musik." "Yes." Dia tuh semangat gitu loh orangnya. Kok anak ini semangat banget kayak gitu. Jadi dia pintar sekali dia. Jadi dia mengubah hidupnya dia sendiri. Jadi sukses gitu. Dia kuliah sampai S1, sarjana sastra ya, sastra Inggris. Nah, dia itu cita-citanya mau jadi guide. Jadi setahun dia di sini jadi guide. Tapi dia mau keluar negeri, sekarang udah di Australia. Kemarin waktu berangkat kan mau kakak kasih uang, dia bilang enggak, sudah ada. Iya. Hebat ya. Iya loh, gitu dah anak-anak di sini itu mereka itu sudah cukup untuk pendidikan aja di Bali. Oke. Ya, kalau Mama Ayu tuh kuliah diusahakan tebus beasiswa. Iya. Jadi sekarang kita yang masuk kuliah ada 10 orang, 9 orang itu tembus beasiswa. Gitu karena kuliahnya mahal ya, mahal, kuliah itu mahal. Dan dimanapun mereka mau kuliah, ya asalkan di Bali ya, jangan keluar gitu. Kalau kuliah tuh mereka sudah biasa membiayai di sendiri atau? Enggak, kita karena yang biaya. Di sini juga membiayai? Iya, Kita sampai habis ya. karena itu keinginan. Tapi Mama Ayu harus observasi juga ya dari SD, SMP, SMA bagaimana anaknya. Oke. Jadi kalau mereka hanya gaya di bawah ya enggak lah. Kasihan orang yang bantu. Iya. Banyak uang, terus dia cuma gaya-gayaan aja. Tidak sih sungguh-sungguh. Tapi semua anak-anak yang lulus di sini ada yang jadi perawat, jadi guru bahasa Inggris di international school. Ya kebanyakan di sini mengikuti jejaknya Mama Ayu ya, kerja di perhotelan. Itu semua lulus kuliah gitu dengan baik, tepat waktu. Itu nggak ada yang besok lagi atau tahun depan tamat, nggak ada. Semua tepat waktu dan mereka belajar bagus, nilainya A atau B saja. Gitu. Karena Mama Ayu bilang kalau ada nilai C, tolong kembalikan dana-dana yang setelah. Oh ya? Itu ancaman biar mereka semangat. Biar Ya mereka harus semangat ya, nggak gampang gitu untuk menjadi di sini ya. Kalau misalnya jadi orang kaya ya nggak apa-apa.
apa-apa lah. Oke. Mau main-main nggak apa-apa gitu ya. Tapi di sini nggak begitu. Kita harus menghormati semua yang membantu. Iya. Oh, berarti di sini juga berarti bukan Pak De yang mendanai sendiri, ada kolaborasi apa namanya? Sebenarnya Pak De gini. Dananya dari mana, Pak? Kita kerja Pak De ini bukan orang kaya sih. Tapi hatinya kaya. Iya, Oke. Dan setelah Pak De jalan tuh gampang sebenarnya. Pak De cuma sebagai fasilitator aja, menjembati orang yang butuh bantuan dengan orang yang mau membantu. Oke. Ya. Maka diyakinkan dah, ini kamu bisa nggak bantu ini sampai selesai? Kalau bisa, jalan. Kalau enggak, berapa butuh duit, mereka carikan ke teman-teman baik. Betul. Iya. Kebanyakan yang membantu mereka dari mana, ada orang mana gitu? Teman-teman dari asing sebenarnya. Oh, bantuan asing. Ayu. Iya. Karena di sana kan mereka yadnya itu kemanusiaannya. Ya. Tapi ada juga kok orang Bali. Ada orang Bali juga, Pak. Ada juga orang Bali. Ada, tapi yang mereka jadi sponsor bulanan kasih makan, kita tetap kayak beras kayak gitu. Beda ya jadinya. Oke. Apa namanya? Setiap orang kan beda-beda maunya gimana donasinya gitu. Dan teman-teman kita di Bali udah mulai aktif. Sudah mulai aktif. Oke. Iya, jadi Mama Ayu banyak belajar sama Papa. Awalnya kesini, Mama Ayu ceritanya di sini gimana ceritanya? Sampai di sini. Nah, waktu itu Mama Ayu kan itu. Jadi Mama Ayu kesini awalnya mau ngajarin bahasa Inggris sama masak. Itu nggak boleh Mama Ayu lupakan. Kalau Mama Ayu punya waktu luang, pasti Mama Ayu ngajarin bahasa Inggris kan anak. Walaupun kesibukannya banyak sekali ya. Setelah ada bahasa Inggris, ada memasak, ada komputer, ada musik, ada menari, ada menggambar, ada berenang. Oh, banyak sekali di sini dan pentas-pentas gitu anaknya. Tapi Mama Ayu nggak boleh lupa kalau Mama Ayu kesini, awal pertama kesini itu harus mengajar bahasa Inggris dan masak. Jadi nggak boleh itu dilupakan. Jadi kalau punya waktu luang, Mama Ayu ajarkan mereka. Ketemulah mereka itu grammarnya amburadul. Jadi mereka bule kesini, confident-nya oke. Dia biasa berbahasa Inggris sama tamu, tapi nggak pakai grammar mereka ternyata. Nah di sanalah Mama Ayu mulai mencari guru permanen di sini. Jadi ada 2 guru di sini, guru permanen, di mana guru permanen ini orang-orang Bali. Guru tarinya, guru musiknya, guru bahasa Inggrisnya. Oh, di sini ada berbagai Mama Ayu. Aktivitas ya. Tadi kan Mama Ayu sudah lihatin tuh, pertama kan musik. Ada guru itu guru modern sama tradisional ada. Mereka bebas yang di sini itu. Oh, kamu mau atau semuanya dikasih? Kalau di sini Mama Ayu sukanya bergrup. Ya, kalau angklung kan bergrup, nggak bisa main sendiri. Yang suka musik silakan gitu. Enggak. Intinya Mama Ayu seperti ini. Yuk nari yuk. Mama Ayu saya nggak suka nari. Olahraga gen di bagian belakang kalian kan keluar keringet tuh. Itu nggak suka Mama Ayu. Nggak apa-apa. Pokoknya turutin aja yang di depan. Nah terus dia latihan kan bisa jadinya. Orang anak-anak itu bilangnya nggak bisa, nggak suka karena dia nggak bisa. Gitu. Belum tahu. Ya kalau mereka sudah bisa pasti mereka senang. Gitu. Jadinya biar suruh nari-nari pertama, nanti guru tarinya infonya ke Mama Ayu. Mah, anak ini udah bisa nari pentas ya besok ya, gitu dah Mama Ayu. Bawalah dia ke hotel atau kemana perform. Awalnya ngejar dia gini nari gitu. Terus kalau main musik singengken peleh biar hati gembira. Kalau musik itu kan nyanyi itu kan lega ya. Wah gitu wag-wag gitu. Nyanyi main musik sama-sama jadi hilang sedihnya gitu. Jadi di sini angklung, mainnya orkestra, mainnya band, nggak bisa sendiri-sendiri solo gitu. Nggak ada di sini. Semua mainnya rame-rame. Jadi tertutup. Terus gimana cara Mama Ayu manage itu? Kan ada jadwalnya. Jadwalnya ada. Jadi jadwal misalnya bahasa Inggris itu pun kita punya 4 level di sini. Ada yang junior itu mereka baru start belajar ya. Walaupun dia SMA masuk sini, dia harus ke junior karena dia nggak bisa. Kemudian ada senior itu yang udah bagus ya, sudah bagus bahasa Inggrisnya. Yang lock sama PIS ini
yang ada gurunya. Oh. Sama ada bulenya juga ngajar gitu. Langsung praktek lah istilahnya gitu. Iya, karena di sini itu tempatnya bagus banget. Kita belajar bahasa Inggris langsung ada tamunya. Nah, kalau Mama Ayu tuh suka langsung praktek. Misalnya kalau dulu awal pertama kali tamu datang, mereka lari ke office-nya Mama Ayu. Di sini office-nya Mama Ayu. Lari sembunyi di balik pintu atau di bawah meja. Mama Ayu ikutan sembunyi. Loh, Mama Ayu kok ikutan sembunyi? Ngapain kamu sembunyi? Saya kan ikut juga sembunyi gitu. Ada tamu Mama Ayu. Ih, Mama Ayu juga takut gitu dah. Kok takut sama tamu ya, yuk sama-sama gitu. Sekarang kalau sekarang datang dia welcome, dia yang showing ininya gitu. Jadi semua pelajaran yang Mama Ayu dapat dari hotel-hotel gitu ya, Mama Ayu kan kerja di hotel tuh, Mama Ayu aplikasikan ke anak-anak. Jadi dia kalau datang ke sini, welcome to Taman Permata Hati, this is our art studio gitu, dia cerita. Iya, di ke kitchen dia, this is our kitchen gitu, we cook apa gitu, dia bisa bahasa Inggris. Itu kita ajar yang memang Inggrisnya itu memang digunakan sehari-hari gitu, nggak yang aneh-aneh gitu. Terus kemudian bahasa Inggrisnya itu dipakai di talent show. Jadi ini yayasannya diresmikan tahun 2007 ya Pak Dea, disponsori oleh Rotary gitu ya. Tapi yang depan teras itu tahun 2023 itu dari tamu beda, dari Magnitude State Company namanya, Magnitude Company. Nah, dan sejak kita punya teras itu, kita punya ide untuk mementaskan mereka di sana. Jadi Senin sampai Jumat mereka latihan nari, musik, bahasa Inggris, komputer. Sabtu kita perform di sana. Oh, di depan ini. Jadi semua bahasa Inggrisnya dipakai. Dan yang jadi MC ngetik dia, TMC-nya. Kemudian dia belajar menari, dia gunakan menari di sana. Dia belajar musik, dia akan manggung di sana gitu. Jadi kita berusaha ngundang tamu-tamu yang dari sini aja, deket-deket sini ayo nonton yuk, semangatin mereka, kasih tepuk tangan gitu ya. Jadi mereka di sini latihan dulu, baru nanti hotel-hotel biasanya pakai mereka nari atau main musik. Hotel-hotel di Ubud kan banyak ya, anniversary atau Natal, tahun baru, atau event wedding gitu, mereka diundang ke sana. Nah di sana Mama Ayu bukan menjual mereka ya, jadi hotel-hotel memberikan donasi. Jadi donasinya itu juga nanti kembali ke anak-anak sebagai pocket money gitu. Jadi bukan menjual, tapi melatih mental mereka. Karena dari Mama Ayu sudah 13 tahun ya di sini Pak De. Itu secara tidak langsung Mama Ayu belajar psikologinya anak-anak ya. Anak yang kehilangan orang tua, ayah atau ibunya itu biasanya mentalnya itu down. Nah itu harus ditarik lagi biar dia confident-nya kembali lagi, percaya diri mereka kembali lagi. Itu susah banget. Itu nggak gampang. Tapi kita kan banyak juga dapat ikut lomba dan juara. Oh, dia tadi saya lihat tuh banyak piala gitu ya. Ya itu sedangkan juga musuh-musuhnya kan orang anak-anak tua kan. Kaya-kaya lagi. Iya, dan itu juga menambah kepercayaan diri mereka ya. Kalau lomba itu kan beda ya sama pentas. Kalau pentas nggak ada pressure, dia nggak ada juri, jadi bebas mengekspresikan mau nyanyi apa gitu, gerakannya bagaimana, bebas. Tapi kalau ada juri di depannya 3 orang duduk, mereka mentalnya langsung buyar ya, main angklung bisa lupa not itu. Jadi itu beda pressernya. Mereka bisa juara 1 sampai itu bangga sekali. Itu tadi Mama Ayu bilang ada band yang paling Mama Ayu ini ya di sini ya hasilnya menghasilkan band sampai di sini. Bar band gitu namanya. Iya, kalau di sini itu ya beli irunya nggak ada kita pakai orang untuk bersih-bersih atau masak, semua anak-anak. Karena itu adalah pembekalan buat mereka di masa depan. Nanti pun mereka berumah tangga, mereka harus bersih-bersih, harus masak juga ya kan. Nah itu waktu itu Mama Ayu ngajak satu anak, Novi namanya ya, yang jadi vokalis Sambar Band itu. Dia nyapu di sini nulungin Mama Ayu pagi-pagi, nyanyi sambil nyanyi. Mama Ayu kira itu dari tape, dari radio. Bagus
sekali suaranya, merdu gitu loh. Pi, siapa yang nyanyi, Pi? Saya ini siapa yang hidup di radio gitu. Nggak ada mah yang hidup di radio. Terus siapa yang nyanyi tadi? Saya mah. Oh my god, suaranya bagus banget. Bikin band yuk, yuk, gitulah dia. Itu jadi waktu itu belum ada alat musik. Waktu itu hanya keyboard satu. Iya, waktu itu keyboard satu. Habis itu drum satu ada. Gitarnya masih minjem-minjem. Gitu. Jadi kita kumpulin anak-anak yang memang ada bakat. Kita di sini menemukan bakat banyak di sini gitu. Jadi ada genjreng-genjreng di rumah lah. Mama saya bisa gitar mah gitu. Dia dengan berbekal dikit lah. Yuk di sini latihan. Waktu itu belum ada guru. Mereka belajarnya dari YouTube. Oh gini lagi dia praktekkan sampai 3 lagu itu dilakukan di ulang tahun yayasan Pak Dea pertama. Itu 3 lagu aja ya dengan latihan sendiri. Akhirnya ada tamu yang bilang, ayo anak-anak ini berbakat sekali, tolong carikan guru musik. Akhirnya kita carikan guru musik itu gitu. Sampai carikan guru musik dan dibelikan alat-alat. Ya, jadinya di sini sangat beruntung ya ya. Kalau memang kita disetkan otaknya kita perlu musik, datang orang-orang yang bawa musik gitu. Jadi Mama Ayu pernah kayak gini, menerima telepon, Ayu, I will come to your center. I will bring instrument. Dia bilang, oh iya boleh. Saya mau pikir 1 atau 2 gitu ya alat musik. 1 truk dibawain ke sini, djembe, drum box, ukulele itu 16. Itu diapain ini alat musik gitu Mama Ayu sampai banyak sekali ke sini 1 truk. Akhirnya itulah terbentuk orkestra namanya. Jadi main bareng-bareng, nggak peduli itu mainnya rame-rame kayak gitu. Jadi kita harus men-setkan otaknya kita mau apa gitu. Jadi kalau komputer waktu itu terus terang Mama Ayu bilang Mama Ayu nggak suka komputer karena Mama Ayu old fashion gitu ya. Orang lama gitu ya nggak suka di depan komputer ya, kita depan orang baru ketemu orang baru senang gitu. Jadi ada 2018 dari 2012 Mama Ayu di sini 2018 baru ada komputer kelas. Kenapa? Karena Mama Ayu nggak suka komputer gitu. Jadi ada orang komputer kesini datang dulu. Di ruangan di atas tuh banyak komputer. Belum ada waktu itu. Belum ada ya Pak Dea. Waktu itu masih jadul sekali komputernya yang gembok-gembok yang duduk-duduk. Tapi Mama Ayu nggak pernah peduli. Nah itu tamunya bilang gini, Ayu mau ngajar komputer, oke, you can go upstairs gitu. Jadi di sana Mama Ayu kita suruh, mau juga ngerti komputer. Nah dia ngajarnya hanya 1 komputer yang gini Pak Dek, yang bisa dipakai waktu itu. 7 kayaknya ada waktu itu yang gede-gede yang ada moglong-moglong itu. Ya, itu ada ke bawah dicari Mama Ayu. Ayu, di komputer di atas itu cuma 1 yang working, sisanya tuh mati. Tahu nggak kamu, anakmu udah bisa bahasa Inggris, sudah bisa menari, sudah bisa main musik. Kalau dia bisa main komputer, dia akan menjadi seorang manajer Ayu. Dan Mama Ayu ginilah berpikir, oh benar. Maafkan saya, stop buying instrumen gitulah dia. Jadi otaknya Mama Ayu disetup lah untuk ke komputer. Itu dapatlah komputer 10. Akhirnya bikin kelas 2018, Mama Ayu pun ikut di kelas itu belajar komputer. Belajar artinya? Ya, tamunya itu nyuruh gitu. Akhirnya sampai sekarang ada komputer. Nah, yang makanya sekarang 20 ada di atas. Karena ada lagi yang suka komputer. Dia nggak nanya di yayasan udah ada komputer apa enggak Pak Dek, ya dibawain 10, yang lama digeser, tapi yang lama itu masih baru gitu loh. Jadinya semua di-on-kan di sana gitu. Jadi ya penting sekali itu komputer di masa yang sekarang ini ya. Itu astungkare, anak-anak nggak ada yang mengeluh kalau ada PR di sekolah. Semua bisa dengan baik mengerjakan PR yang menggunakan komputer gitu. Ya, itu seperti itu. Kita harus men-setkan otak kita mau apa gitu. Nah, kayak sekarang Mama Ayu pengen anak-anak sekarang itu ada field trip. Field trip itu
belajar keluar, bukan di yayasan saja, tapi keluar 1 bulan sekali gitulah. Ya, Misalnya? entah ke pantai, Belajar di entah alam. entah di gitu. sawah, entah di mana aja gitu. Itu karena setelah Mama Hayu pelajari, sekarang generasinya beda. Sebelum COVID itu generasi milenial ya. Ya. X juga ya. X milenial Z. Gitu. Ya Z gen alpha sekarang baru. Oh ya, sekarang Ya. yang baru alpha. Ya. Yang milenial sama X masih bisa diajak Masih. ngobrol ya. Kalau ini mereka suka. Ya mah gitu. Nah, setelah Oh, Z. COVID ketemulah Z sama alpha. Nah, Jadi gimana? Nah, itu Jauh. beda. Artinya mereka cerdas ya, tidak bisa Mama Hayu bilangkan mereka bodoh gitu, enggak, cerdas. Tapi kita harus lebih template untuk mendekati anak-anak itu beda gitu. Jadi programnya pun beda sekarang. Gitu, lebih ke alam gitu, ajak mereka ke sana sekali waktu. Kayak gitu. Jadi nggak kayak dulu lagi belajar di sini terus mau aja mereka gitu. Ya, tapi di sela-sela kita kan nggak tahu nih Mama Hayu itu perbedaan generasi itu nggak tahu Pak Dek. Kita fighting dapat. Ya, fighting sama anak-anak. Udah mau give up gitu loh Mama Hayu ini, tapi kakak-kakaknya bilang mah jangan give up demi adik-adik. Gitu. Jadi aduh nyerah Mama Hayu. Ya kita bantuin loh mah, kita bantuin mah gitu. Habis itu anak-anak ini kalau bilang capek, nggak suka, bilang nggak suka gitu mereka tipenya sekarang. Nah itu bikin Mama Hayu sedikit bentrok sama anak-anak dan jatuhlah Mama Hayu. Jatuh, patah kakinya ini. Itu pelajaran gitu ya Pak Dek ya, pelajaran. Jadi Mama Hayu di slow down kan. Kalau tipenya Mama Hayu emang membara tipenya ya, menggebu-gebu gitu ya. Harus kamu bisa gini. Ya, karena tanpa seperti itu anak-anak nggak bisa nggak bisa sampai di Amerika ya, nggak bisa sampai di Jepang, di Perancis. Makanya Pak Dek selalu ketemu orang-orang yang baik itu. Beruntung ya, Iya. Manajer bagus, di mana-mana ketemu orang bagus. Iya itu. Jadi di slow down kan Mama Hayu jatuh. Ini 4 bulan ini penyembuhannya. Itu patah sama retak. Terus kakinya di sini. Nggak bisa kemana-mana berarti? Bisa masih di sini, masih bisa dibantu sama anak-anak. Dan anak-anak pun jadinya sadar kalau mamahnya itu sakit. Jadi mereka bersih-bersih, masak, semua bisa bantu gitu. Bantu mamah gitu. Jadi mereka ngerti jadinya dengan pelajaran itu, semuanya di sini adalah pelajaran gitu loh. Nggak ada Tuhan itu memberi cobaan lebih kepada umatnya gitu ya, sesuai kok. Proses terus. Dari mereka itu dari kecil di sini ya, dari tergantung. ada yang sudah ada yang dari kecil, dari bayi ya. Tapi kalau bayi juga masih di rumahnya gitu. Artinya nanti kalau udah sekolah kesini ya Mama Hayu ya dibawa boleh gitu. Iya. Tapi di sini Mama Hayu karena sendiri, kayak Mama Hayu minta mereka udah sekolah lah di sini, udah bisa kencing sendiri gitu ya. Karena banyak anak susah ya di sini itu. Jadi kalau masih kecil ditinggal ayah dan ibunya ya kita terima. Kalau udah masih SMP ditinggal ayah, kan itu kita nggak tahu kapan ditinggal ayah dan ibu kayak gitu ya. Dan di sini anaknya ada 2 ya, Bi Irwin. Ada anak yayasan di mana mereka itu anak yang memang ditinggal ayah dan atau ibunya atau ayah ibu. Maksudnya? Ada anak pendukung namanya. Anak pendukung ini masih punya ayah atau ibu, tapi mereka itu adalah anak guru tari di sini. Anak yang memang bantu di sini gitu. Ya, bantu bersih-bersih gitu kadang-kadang ibunya ya. Kita saling bantu-membantu gitu ya. Semua anak itu berhak pintar, berhak mengikuti pelajaran di sini kayak gitu ya. Lebih ke sana ya Pak Dek ya, lebih ke komunitas gitu ya, kita membantunya. Itu nggak terlalu harus orang, tapi kita prioritaskan anaknya yatim piatu gitu. Misalnya dari penonton Jet Bali ini, dia punya anak atau saudara yang mungkin mereka tahu, oh ini ayahnya meninggal atau
atau suami saya meninggal gitu, saya pengen ini, bisa nggak? Atau Bisa. ada syaratnya atau gimana? Yang penting mereka berdomisili Gianyar atau asli Gianyar. Ya Gianyar itu kan ada Payangan, Ya, Kedewatan, betul. Singakerta, Hmm. Tegalalang, Bitre kota itu Hmm. bisa ke sini. Bawa aja anaknya ke sini. Ya, Alamatnya di Jalan Raya New New Kuning. Kuning. Ya, Oke. Jalan Raya New Kuning. Ada media sosialnya? Ada. Yayasan- Di IG Bali Orphan Day Center Oh, namanya ya. di IG 02. Bali Oven. Day Center, Day Center. 02. Oke. Itu di running sama anak-anak ya. Mama Ayu bukan IG Instagram Oke. people ya. Oh. Mama Ayu ke FB lebih ya. Oh, karena- FB apa namanya? Kalau FB tetap di Mama Ayu, Ayu Rama ya. Oh, ya. FB Ayu Rama namanya. Iya, Ayu Rama di dekat Tapi yayasannya ada? yayasan nggak running well gitu ya. Oke. Lebih well ke Mama Ayu Hmm. aja gitu. Nah itu bisa ke sini di bawah. Ini buka setiap hari? Buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya, Berarti Minggu libur. Udah bukan libur. Ya, Oke. libur. Nah itu pagi mereka masih sekolah, tetap Oh, sekolah pagi dimanapun mereka rumahnya ya. Dia kalau dia di Kedewatan ya di Kedewatan sekolah. Oke. Biar nggak sekolah kelauhan. sekolah mereka seperti Ya, biasa seperti ya. biasa. Pulang sekolah mereka ganti baju dulu, mau stay di rumah, mau bikin PR dulu silakan, mau bubuk siang dulu silakan. Nanti jam 3 ke sini Oh, latihan. jadwalnya jam 3. Ya, Sampai Senin jam 3 sampai jam 8 Oh, gitu jam malam. ya, sampai jam 9 mungkin. mereka dijemput, diantar orang tua atau gimana? Kalau masih kecil iya. Oh, Kalau oke. masih kecil, kalau belum bisa naik motor Oh, ya. yang sudah bisa naik motor? Kalau sendiri. bisa naik motor ya sendiri. Nah, Wajib itu setiap hari Mama Ayu atau Kalau- memang boleh kapan saya suka-sukanya gitu misalnya gitu. kalau memang suka-suka ya suka-suka juga jadinya pinternya Oh, gitu. gitu ya. Kalau mau rajin ke sini ya tidak mengkhianati Oke. hasil ya. Kalau kita berusaha itu ya, kalau setiap hari ke sini pasti pinter. Kalau Berarti ada jadwal-jadwal iya ya? ada. Senin sampai Sabtu gitu Senin ya? sampai Sabtu, Senin itu apa, Selasa beda-beda semuanya biar Oh. bervariasi itu. Oke. Ya. Jadi Mama Ayu apa namanya biar nggak bosen gitu di sini. Kegiatannya all fun, tidak ada PR, tidak ada Oh, tidak ada tugas, PR? tidak ada, Oh. semua fun. Semua selesai di sini gitu ya? Iya, selesai di sini. Kayak bahasa Inggris contohnya, dia itu belajar di sini nggak banyak menulis, banyak ngobrol. Oke, Ya. bersubstansi lah. Iya, kalau menari ya menari Bali lah diutamakan, modern juga kalau ada kunjungan dari mereka bisa dari K-pop Korean, dari tari apa namanya Kolombia bisa, tari balet bisa dia balerina. Itu tergantung tamunya yang datang sini. Gitu. Kalau apa bahasa juga kayak gitu, tapi yang bisa rutin kita lanjutkan adalah bahasa Inggris karena misalnya volunteer satu ini udah selesai pulang dia datang volunteer lain kan bahasa Inggris international language jadi semua bisa. Tapi kalau dari Jepang datang Jepang diajar, cuma dia anak-anak di sini gampang mahamin bahasa tapi cepat lupa bahasa lain. Kalau bahasa Inggris kan bisa di continue tuh. Kalau bahasa lain ya nggak bisa. Korea, Jepang, Prancis bisa mereka sekedar say hello, introduce gitu bisa bahasa asing. Mereka bisa bahasa lain dari bahasa Inggris gitu. Yang jebolan di sini paling yang menurut Mama Ayu atau menurut Pak Kadek paling luar biasa nih sudah jadi ini sekarang itu jadi apa mereka? Kebanyakan sih di pariwisata ya. Pariwisata. Yang kerja di luar negeri itu mungkin? Iya mungkin itu ya karena mereka sudah bisa benerin rumah sampai gitu ya, bisa bikin bisnis untuk ibunya. Ibunya itu pertamanya membunuh gitu ya, membunuh gajah berak beas gitu, batu. Sekarang dibikinin laundry gitu. Jadi ibu biar nggak capek di luar. Oh, dia kasihan sama ibunya dibikinin usaha laundry itu. Bener. Jadi itu sangat bikin Mama Ayu bangga sekali sama anak-anak itu.
Dan anak-anak di sini tuh kalau keluar negeri dia nggak foya-foya gitu loh. Dia tahu tujuannya kemana, ke luar negeri itu untuk apa. Berarti banyak yang keluar negeri, Mai. Lumayan. Yang ke Amerika 3 orang, yang ke Australia 3 orang, yang kerja di kapal maksudnya atau di darat. Oh, di darat. Ya, yang di kapal 1 orang. Oh, ada. Ya. Yang di Prancis ada juga, yang di Maldives ada gitu. Tapi Mama Ayu bangga sekali juga sama anak-anak yang kerja di Bali juga banyak sekali juga ya Si sudah. kami di mana? Kami Australia di Adelaide. Adelaide. Ya Adelaide. Itu yang pintar. Iya. Kalau yang di Bali semua udah manajer Pak De. Ya. Iya. Jadi nggak main-main posisinya. Ini yang gitu. dari Tegalalang itu dia bikin desain sekarang. Udah bisa beli mobil. Waktu ini ketemu di Bu Desa Beguling tuh. Iya. Udah bisa beli mobil. Iya, kayak udah gitu bisa dah. rumah. Itu Modelnya ya bagus. tadi sekali. dibikinkan logonya Moksa Iya. si Pandai namanya. Iya. Dari Penusuan ada Penusuan namanya. Penusuan ya. Ah, iya. Penusuan. Terus ada yang ini apa namanya jadi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggrisnya bukan di sembarang sekolah, international school gitu. International school ya. Ya yang keren pokoknya di Bali ada international school gitu. Jadi tembusnya anak-anak memang tidak main-main gitu di sini. Misalnya kalau penonton dengar cerita ini mereka banyak yang gini misalnya, mereka sudah punya anak, masih ada ayah ibunya. Pak Dek, boleh nggak saya ajak anak saya sana ini saya? Masih salah arah gitu. Jangan. Banget nih, ada yang memang udah benar kehilangan gini nggak sih? Iya, kita prioritaskan dulu Dulu yang kita pernah bantu orang miskin. Ada yang gini pada minta Orang gitu. miskin, tapi orang yang kaya ngaku miskin gitu. Oh gitu. Maka persyaratnya sekarang minimal tidak punya ayah. Oke. Iya. Artinya kayak gini, apa namanya? Saya sering mendengar cerita gitu soalnya kan. Contoh kasus SMA Bali Mandara. Kan dulu waktu merintis tuh, menghasilkan jebolan bagus sehingga banyaklah teman-temannya Pak Mangku Wasiko menitip. Saya nggak mau anak saya sukses, mohon masukkan sana. Gitu. Punya anak gitu. Ya kembali di sini. Kembali intinya syaratnya tidak punya. Artinya, orang tua. walaupun sudah kita bina di sini, ada yang gagal juga ya Pak De, ya ada ya di sini, tapi biasa lah gitu. Iya, ada yang fail gitulah Mama Ayu yang nggak bisa jaga. Cuma ya kita kan nggak 24 jam bisa ngawasin mereka ya. Intinya 8 jam mereka di sekolah. Ya sekolah punya tanggung jawab itu ya. Kalau dia di rumah ya orang rumah. Nah, misalnya gini, misalnya di rumah dia bilang ke sini tiba-tiba keluyuran itu kan. Itu akan dicek ya, ya di sekolah Mama Ayu semua kepala sekolah tahu WA-nya gitu ya. Jadi ada anak-anak yang memang kelihatan bandel dia ya. Nah, saya masih di sekolah, dia foto jam di sekolah gitulah, apa di foto bangku sekolah. Kan mungkin aja itu foto dari seminggu yang lalu gitu di foto. Dan Mama Ayu cek aja ke sekolah, Mama Ayu berhak kok orang sekolah-sekolahnya Mama Ayu datangin juga. Kita di sini nggak bisa putus dari 3 ini apa namanya sekolah, rumah sama yayasan. Itu adalah apa namanya rantai yang memang nggak bisa terputus. Jadi kalau Mama Ayu merasa curiga, seorang ibu itu feelingnya tajam ya. Jadi Mama Ayu telepon ke sekolah, Bu ada nggak atas nama ini, saya cek. Ada nggak sekolah hari ini? Oh nggak ada Bu Ayu. Gitu. Mereka kenal semua sama Mama Ayu. Gitu. Jadi nggak bisa bohong, Termasuk sekolah itu Mama Ayu yang sebagai orang tua gininya ya berarti ya. Iya, harus tahu. Walinya gitu ya. Iya, harus tahu bagaimana perkembangannya di sekolah. Kalau gitu. wisuda ini yang harus Iya, harus paling heboh Mama Ayu kalau wisuda sampai dia tahap wisuda ya. Kalau SMK aja kan ada graduation ada itu. Beberapa yang wisuda itu lumayan juga ya. Iya, itu kalau SMK kan ada SMA, ada graduation, Mama Ayu nggak datang. Itu bagi Mama Ayu wajar aja sampai SMA. Tapi kalau kuliah sampai dia wisuda itu lebih heboh Mama Ayu. Besok Mama Ayu dan apa ya gitu sampai iya lebih kan mereka pakai kebaya dan sebagainya. Mama Ayu nggak boleh kalah sama mereka gitu. Itu jadi harus keren juga, bangga banget sampai di titik itu mereka gitu. Dan
juga senengnya Mama Ayu tamat kuliah dia ndak ada pengangguran itu. Dan di sini misalnya Irwin ya banyak hotel-hotel, villa-villa di Ya sini. karena kan sekarang dominannya harus skill. Iya, Ya. Inggris bisa, komputer bisa, Apalagi mereka Inggris, nari bisa, komputer, ya. MC dia bisa. Pastilah. Iya, itu. Jadi mereka itu kayak gini, apa namanya? Jadi lupa ya Mama Ayu nih. Kayak kemarin odalan sini itu anak-anak tuh rapi sekali. Bagaimana cara nyambut tamu, bagaimana cara menyerahkan minum. Aduh, betul-betul bangga punya anak. Iya, kayak gitu modelnya. Jadi di sini kalau mau kuliah Mama Ayu senang banget. Gitu. Jadi jangan dulu memang awalnya sampai tamat SMA ya Pak Daya, SMK gitu. Jadi Mama Ayu nanya, kamu mau kuliah nggak gitu. Jadi biar nggak Mama Ayu aja yang kuliah gitu. Jadi mereka juga perlu kuliah juga kan gitu. Pemerintah ada support? Support. Ada juga? Ya, support itu izin. Oh harus ada izin nih? Harus ada izin yang resmi ya, karena kalau kita maksudnya berbuat support dana itu pemerintah? kalau dana, kalau kita ikut lomba ada. Kalau nggak lomba nggak. Oh gitu. Ya, bisa dulu. Bukan support per bulanan gitu bukan? Nggak ada. Ya kalau lomba karena dinas sudah banyak sekali ya gininya, apa namanya, supportnya juga ke masyarakat, ke desa-desa kayak gitu. Iya. Nah ini kan juga partner daripada dinas sosial, jadi kita nggak mau membebani mereka juga gitu ya. Kita masih bisa. Tapi kalau kemarin pernah lomba yayasan se-Indonesia, jadi kita ranking 4. Bukan ranking 1, nggak bisa ranking 1 tembus. Kalau dapat ranking 1 tembus, mungkin kita bisa ke Jakarta gitu. Itu lomba kegiatan yayasannya gitu. Jadi setidaknya di sini mereka tidak terlalu terlantar atau dituntun ke jalan yang benar lah. Iya, sebisanya Mama Ayu seperti itu ya, Irwin ya. Bahkan liburan-liburan kan bisa ke Waterboom. Oh ya, bisa sempat ke Jogja, bisa ke Jogja. Iya. Diajak liburan juga sekali. Iya, artinya kan anak. Iya, artinya anak-anak di sekolah sudah belajar ya, banyak PR, banyak tugas dan sebagainya. Di sini belajar juga, walaupun menari, main musik, belajar juga itu namanya ya. Di sini juga kita bilang zona tidak nyaman karena mereka belajar gitu, tapi belajarnya asik gitu loh bermain di sini. Lebih santai, fleksibel lah gitu. Ya, jadi Mama Ayu harus membalancekan mereka ya Pak Dea, nggak belajar tok gitu. Jadi kemarin main ski di Kuto. Surfing, main golf. Mama Ayu tuh suka narik mereka kan, Mama Ayu udah bilang gitu ya. Jadi upgrade kehidupannya mereka. Jangan di downgrade-kan lagi, mereka udah kehilangan ayah, ibu, lagi di downgrade-kan gitu, nggak suka. Mama Ayu tuh suka mereka kesini harus sikat gigi gitu. Kamu udah sikat gigi belum gitu lah. Kayak gitu Mama Ayu, udah mandi belum, udah press gitu. Harus kalau nari itu nggak boleh kunjung 2, harus kunjung 1 biar cantik gitu. Coba tadi lihat anak-anak kan, anak-anak normal itu kan. Iya, jadi wajahnya cerah, pakaiannya bagus. Betul. Ya jadi di sini emang kalau pentas memang benar-benar profesional gitu loh Mama Ayu tipenya. Nggak boleh di atas panggung itu ingusan, bajunya jelek gitu. Sampai ya kadang-kadang hotel tuh nanya, Bu, ini benar ya yatim piatu ya Bu? Aduh, masa saya bohong sih? Orang kehilangan ayah dan ibu saya bohong gitu ya. Gitu, kok cantik-cantik banget. Emangnya orang yatim piatu itu harusnya engesan, harus jelek gitu. Mama Ayu paling nggak suka kayak gitu. Kadang-kadang mereka persepsinya ke panti asuhan, panti mungkin lah sampai gitu. Iya, Mama Ayu kalau ajak ke zoo gitu ya, ke Bali Safari atau kemana gitu ya, acara jalan-jalan ke zoo Pak, tanggal ini jam segini pakaian keren gitu Mama Ayu ininya. Dan kita support gitu loh, kalau ada memang tamu, kalau memang ada tamu yang ayo what you need gitu ya. Ada nggak orang tua misalnya ini keluarganya ini orang kaya gitu ya. Orang kaya, ibunya orang kaya, neneknya orang kaya, tapi dia nitip di sini juga, ada nggak? Kalau dia memang sudah mau menitipkan di sini, artinya dia membutuhkan bantuan kan gitu ya Pak? Ada yang penting, ada yang jelas gitu ya? Nggak ada, belum ada. Yang jelas di sini ekonominya ke bawah. Rata-rata lah Rata-rata ke bawahnya, ke bawah gitu. Itu nggak ada yang kaya banget, itu belum ada.
Itu kalau memang dia mau Terus menitipkan orang tuanya terhadap yayasan ini gimana gini ya? Dia sering berkunjung ke sini? nggak sih sering, tapi kesini Oh, misalnya kan melihat nggak dia prosesnya apa? bantu bersih-bersih gitu. Orang Kalau tuanya melihat prosesnya di sini gimana? Gitu. prosesnya Bisa nggak dilihat oleh orang tua? prosesnya bisa, tapi itu jarang ya. Oh, jarang Misalnya ya? 6 bulan sekali kan kita ya 6 bulan sekali kita kumpul gitu ya. si sembako galungan. Ya itu Oh. sama bagaimana artinya mereka tuh sih Mama Ayu saya serahkan semua anak-anak saya di sini. Mereka udah percaya banget di yayasan. Kalau Karena misalnya begini, Mama Ayu, misalnya dia sini, kemudian setelah ditanya anaknya sekian waktu, terus tiba-tiba ngilang gitu, nggak kesini lagi gitu. Ada nggak yang gitu? ada, berarti dia udah lupa sama kita ya Pak Dea. Ya nggak apa-apa, mungkin dia Maksudnya sudah baru sebulan aja gitu misalnya. mungkin bisa ada seperti itu. Kan nggak tidak kuat. semua juga nyaman. Iya, tidak makanya semua Mama Ayu cocok, bilang di kan? sini kan zona tidak nyaman karena dia belajar ya. Oke. Nah di sanalah fightingnya anak-anak. Oh, Saya harus berarti Mama Ayu tidak mengekang harus kalian segini minimal 6 bulan atau 1 tahun gitu di sini. Gitu. enggak, Mama Ayu tuh bukan mengekang ya, tapi ngobrol lebih ke ngobrol ke anak-anak ya pendekatan dari hati ke hati. ya. Jadi kalian itu sukses bukan karena orang lain, tapi Iya, karena iya. diri sendiri. Berdirilah. Tapi rata-rata Di- mereka nurut dan mengikuti semua Astungkara ya. nurut, ya Oh. Astungkara nurut. Astungkara Mama Ayu tuh dikasih anak-anak yang memang istimewa. Jadi di sini itu kan terkenal ya Bli Irwin, orang Gianyar itu darahnya seni gitu Oh, ya. iya. Jadi di sini itu anaknya itu udah bawa dia darah Bawa seni. bakat. Jadi di lahir, sini diasah dikit aja tres jadi bintang dia Iya, langsung iya, di benar, sini benar, gitu. benar. Langsung bisa jadi penyanyi, Hmm. jadi penari gitu di sini, Iya. pelukis gitu di sini loh. Itu syukurnya Mama Ayu. Jadi kalau hadiahnya ke anak-anak itu bisa camping, bisa mancing, bisa jalan-jalan ke waterboom, ke mall gitu, main golf atau surfing. Iya, iya. Nah, yang paling keren tuh tahun 2023 akhir tahun. Itu mereka ke Jogja. Family trip. Ya di sini ini kan rumah kedua bagi mereka ya. Mereka bilang ini rumah kedua. Rumah pertamanya mereka punya family di sini mereka find another family ya di sini gitu. Jadi di Irwin kalau lihat anak-anak di sini mereka kayak saudara banget. Kamu kenal kayak beratus tahun ya di sini? Enggak, padahal dia kenal di sini. Oke. Gitu. Jadi ya waktu ke Jogja itu ya beli Irwin ya dari sini naik bis 2 bis. Nyebrang lautan pakai kapal laut. Habis itu sampai di Solo kita naik beca. Kan nggak ada di sini beca. Sama mobil listrik yang ada batik-batik ngebatik di sana. Sehari di Solo kita ke Jogja pakai kereta. Bisnya jalan sendiri aja duluan sana, nanti jemput aku di Jogja. Jadi kita naik KRL, naik kereta listriknya itu kan di Bali nggak ada. Habis itu kita sampai di Jogja tuh keliling-keliling pakai bus, lagi dijemput sama busnya kita yang dari Bali, keliling-keliling. Jadi terakhir itu tanggal 30 Desember itu bisnya udah 29 udah balik ke Bali. Kita pulangin naik pesawat. Keren nggak tuh? Ya. Darat, laut, udara. Semua dicoba. Ya, semua dicoba gitu loh. Itu Mama kita bantu orang itu jangan setengah-setengah lah gitu. Kalau mau bantu orang ya harus full gitu. Gitu tipenya Mama Ayu ya. Itu senangnya Mama Ayu. Jadi kalau ada yang di sana di luar sana yang udah kaya banget, ya bantu gitu ya Pak Ede ya. Jangan setengah-setengah bantunya gitu. Bantunya itu full. Berarti di sini juga menerima misalnya ada pihak-pihak yang ingin bantu support gitu. Iya, bisa. Itu yang Kalau bantu bisa di Jogja itu travel apa dia? gini Mbak Bedi Ratur sama CCI ya, Cendrawasih Indonesia itu CCI ya. Itu yang bantu busnya. Jadi pas kita di airport di Bali, udah di Bali sampai kita pikir bus yang kita pakai di Jogja itu udah sampai, ternyata kan macetnya minta ampun waktu itu Bali ya. Macet banget. Dia masih stuck di penyeberangan. Jadi 2 bus lagi nyari kita di bandara. Jadi 4 bus datang ke sini karena bus yang kemarin itu bilang, Bu Ayu
baju dakinya ditaruh di bis saya aja, ngapain di pesawat bawa baju kotor gitu. Ya udah kita simpan di sana semua. Akhirnya 4 bus ke sini. Nganterin anak-anak ke sini gitu. Jadi itu memang kalau kita punya keinginan, kita jadikan satu semuanya. Anak-anak pun harus ikut mendoakan biar kita terlaksana gitu. Jadi tahun ini yang belum terlaksana itu kita mau lihat lumba-lumba Pak Dek ke Lovina. Itu belum kesampaian. Jadi ngomong-ngomong aja dulu. Dan Mama Ayu punya program namanya Go Overseas. Jadi Go Overseas itu berangkat ke luar negeri karena mereka belajar bahasa Inggris dari kecil di sini. Itu effort, itu usaha, itu kerja keras untuk bisa ngomong bahasa Inggris ya, bukan mengerti bahasa Inggris, but you have to speak in English. Itu Mama Ayu di kelas 12 akan bawa mereka ke luar negeri. Jadi itu belum kesampaian. Udah sih kesampaian tahun 2018, tapi bukan dari Mama Ayu. Jadi tamu yang bawa ke sana gitu. Jadi ini Mama Ayu yang mau bawa, ya, menghadiahkan mereka ke luar negeri gitu. Keren kan? Siap. Wah, luar biasa ini. Ternyata saya baru tahu ada. Kadang kan saya berpikir juga, Mama. Ya. Zaman sekarang kan banyak orang momen stres lah, kena masalah, ditinggal suami, sampai ada kejadian bunuh diri. Kan dibalik tingkat bunuh diri pertama di Indonesia. Ya. Dan ada kejadian beberapa kali bunuh diri. Sibuk, kadang mungkin pusing mikirin dia aja anaknya bunuh diri. Iya, banyak. Bahkan ada kakak adik meloncatkan diri di jembatan. Iya. Mungkin dia bingung juga merawat adiknya gimana. Dengan adanya debat-debat gini kan bisa jadi solusi untuk masalah-masalah gitu. Iya, betul banget. Itu Bli Irwin, dan sekarang itu banyak sekali yang mental health-nya ya Pak Dek ya terganggu. Ya, jadi di sini pun ada kelas mental health. Oh, ada juga. Ada setiap Sabtu itu ya, sebulan sekali. Kita semua orang ya bisa punya sakit mental gitu ya Pak Dek ya. Gitu. Sekarang anak-anak di sini kita cepat menangani karena walaupun bagaimanapun mereka kehilangan ayah, ibu itu sakit mentalnya keras sekali ya. Itu kita bisa di sini datangkan coach memang untuk mental health gitu. Jadi di sini Mama Ayu minta bantuan sama Bli Irwin untuk menginformasikan lebih ke banyak orang supaya nggak terjadi seperti itu. Kita bisa bantu di sini ya. Kita masih bisa bantu di sini, bantu ya Pak Dek ya. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itulah Bali. Itu kasihan. Ya, tolong pulau surga katanya. Iya. Kok bisa tingkat bunuh dirinya tertinggi di Indonesia ini gitu. Iya. Ya, dengan acara ini Jet Bali ini ya Bli Irwin, mudah-mudahan informasinya kesampaian ke masyarakat. Dan ini juga penting sekali kepada orang tuanya yang memang single atau miskin kayak gitu, memang harus support sekali, mendorong sekali anaknya untuk kesini. Karena ini memang belajar dia masalahnya itu Bli Irwin. Tidak, kalau orang tua sih keinginannya pasti pengen anaknya pintar, sukses gitu ya, tapi anaknya sendiri yang nggak mau, itu yang susah. Nah, kalau Mama Ayu di sini masih SD SMP, itu Mama Ayu selalu remind ke orang tuanya, biar ngingetin ke orang tuanya, jangan lelah untuk mengajak mereka ke sini. Oh, berarti untuk mengajak ke sini juga mereka butuh effort juga ya? Iya, betul itu. Karena itu semua proses gitu. Apalagi anak-anak sedang asyiknya mereka main layangan, main layangan, mancing, dicari gitu loh. Daripada mereka di sini kan. Tapi kalau mereka kesininya udah telat, agak susah belajarnya gitu. Bahasa Inggris itu karena ya otak kita itu seperti komputer gitu ya. Di sini ada fisika, kimia, matematika, bahasa Bali, bahasa Indonesia. Oh, banyak sekali. Sekarang bahasa asing dimasukkan ke sini, itu sangat susah masuk. Betul. You know, Bli Irwin, I know about English when I finish senior high school. Baru selesai senior high school, baru belajar bahasa Inggris Mama Ayu.
susahnya minta ampun masuk ke Ya, sini beli Irwin. ya. Nah makanya Mama Ayu nggak mau mereka mengalami nasib seperti Mama Ayu. Siap. Mereka harus dari SD sudah belajar di sini. Dari kosong gitu loh otaknya itu, jadi lebih gampang masuk Oke. ke otaknya gitu. Janganlah kita berlebihan bahasa ini, bahasa itu dan sebagainya ya. Bahasa Inggris, komputer, menari, main musik itu aja, menggambar itu aja. Tahu nggak beli Irwin di sini, anak-anak di sini pintar berenang semua. Semua benar. 4 gaya lo bisa. Iya. Itu awalnya mereka nggak bisa. Kalau orang Bali tahu kan Ya. beli Irwin banyak sekali yang nggak bisa berenang. Betul. Gitu kan. Nah di sini mereka juga sama, awalnya datang ke sini nggak bisa berenang. Jadi Mama Ayu ketemu sama guru renang. Jadi diajarilah mereka renang sampai bersertifikat. Ya. Jadi Mama Ayu sering ngajak juga mereka berenang. Berenangnya di keren-keren, tempat-tempat keren yang 2 meter gitu dalam kolamnya. Satpamnya semua nangkepin anak-anak. Jangan renang di sana. Sampai mereka marah-marah, "Mah, tak bawa sertifikatnya ke sini ya, dikira nggak bisa berenang gitu." Baru orang Bali dikira nggak bisa renang. Oh gitu. Iya, gitu. Di sini itu memang belajar, memang butuh proses ya. Nggak, kalau ada pil biar sukses cepat, mau kan? Ya. Tapi nggak ada ya, nggak ada ya Pak. Ada jual, nggak ada di apotek, nggak ada. Harus proses, semuanya harus belajar dari nol gitu. Jadi ibunya ini berperan penting. Kalau masih sisa ibunya ya, orang tuanya di rumah lah, entah kakeknya, neneknya harus Meskipun dorong mereka. sudah di sini pun di sekolah formal dan di sini pun tanpa ibu juga ikut tidak bisa juga. Tidak ya. tidak bisa. sama. Harus semuanya itu Ya, ya. pihak dari semuanya Ya, yang mendorong. Walaupun Mama Ayu dengan segala api-apinya di sini, tapi kalau dari orang tuanya nggak ada support juga susah Ya. Mama Ayu. Jadi kalau Mama Ayu ketemu sama orang tuanya yang memang nganter jemput, ketemu Mama Ayu pas, "Bu, jangan bosan-bosan ya nganter anaknya ke sini. Ini proses loh, Bu. Nanti Ibu kalau udah anaknya udah SMA, bisa naik motor, tenang dah Ibu di rumah lah gitu." Oh gitu. Selalu Mama Ayu ngingetin Oke, itu. oke. Nggih, Mama Ayu nggih. Gitu dah mereka. Gitu sebisanya kita saling mengingatkan gitu lah. Oke. Gitu. Oke Mama Ayu, Ya. terima kasih nih sharingnya dan Pak Kade, terima kasih juga sudah membuat tempat yang Iya. luar biasa Cantik, ini. ya bagus. Luar biasa ini, saya tadi lihat sampai lantai 3 Mama Ayu. Lantai 3. Gila. Pokoknya di Lengkap, sini komplit, barang Ya. ada, alat musik rindik ada, gym ada. gym ada. Makanan juga di sini Makanan dapur juga. disediakan sekali Ada ya. satu yang kurang, Susu. Tempat salon untuk reas belajaran. Ada, lain. Jangan salah ya. Aduh. Berarti nih. Oh, di sini anak-anaknya semua pintar begini. Iya. Gila, pantasan tadi dibilang, "Oh, ini beneran ya?" Gitu. Iya. Lengkap di sini. Aduh. Iya. Oke. Apa lagi kurangnya? Mantap. Boleh apa kurang? Ayo di sini ini kan yang Ya, saya belum lihat tadi kan. Di info ayo. Itu kan, salon tuh kalau melihat kebutuhan zaman now saat ini lah. Kan Gue bisa cewek-cewek banget. biasanya make up itu sekarang kebutuhan untuk make up itu Iya, yang lagi. bisa semuanya. Bisa. Nah, itu sih. Melukis saja bisa, berarti kan ini bisa. Ya. Bisa. Susu dia disediakan di sini, harus itu susu. Makanya dulu ya Pak Dea yang tahun 2012 gitu kepet anaknya kecil-kecil karena memang kan masih lagi proses semuanya Ya, dulu ya. proses nggak dari dulu yayasan tuh besar gitu ya mewah gitu ya Pak Dea, itu semua proses sampai akhirnya kita bisa menyediakan susu buat anak-anak. Ya jadinya yang sekarang gede-gede tinggi-tinggi, kalau kakaknya datang insecure, dia bilang, "Aduh, Oke, kok aku pendek ya?" gitu. Siapa suruh duluan nggak lahir memain lah gitu. Jadi kalau belakangan lahir kan gini dah jadinya tinggi-tinggi banget gitu. Jadi di sini juga dirawat giginya. Setahun sekali mereka scaling, bersih gigi. Betul. Ya. Penting Jadi case gigi di Bali itu sangat luar biasa jelek. Betul. Ya, ada masih gigi susu di umur SMA. Karena mereka datangnya dari keluarga yang memang miskin ya. Ya, Jadi orang tuanya mungkin nggak sempat merawat giginya. Betul.
Itu penting itu. Ya, dokter gigi pun pernah marah-marah Pak Dek sama anaknya. Ya. Kamu nggak disuruh ya sama orang tuanya sikat gigi dan sebagainya. Oh dokter, saya nggak punya orang tua. Aduh maaf ya. Itu udah Lupa mereka. Mama Ayu pun sering lupa. Mohon orang maaf. tua kurang memperhatikan ini, anaknya pasti gitu dah. Ya. Pasti. Tapi mereka nggak punya orang tua ya. Ya, ya. Mereka udah Ada yang meninggal. punya orang tua, kerjanya terlalu Iya. fokus kerja Ya gitu kan. gitu. Ya jadi mereka dokter gigi pun minta maaf sama anak-anak. Ya ya sekarang bu dokter yang merawat sampai bersih gitu kita rawat di sini. Ya itu semampunya kita bisa support anak-anak Ya. gitu ya Pak ya Dek ya. Artinya anak-anak di sini nggak ada lah yang sedih lagi. Siap. Semua tersenyum. Oke. Ya. Siap. Oke Bunda, terima kasih Mama Ayu Ya. dan Pak Ade. Ini mungkin informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Bali. Nanti kalau ada yang ingin berkunjung atau sebelum mereka ingin memutuskan untuk naruh anak, boleh nggak Bu? Boleh. Silakan konsultasi Oke, dulu oke. sama Mama Ayu gimana gitu. Ya, ya, ya. Siap. Siap. Terima kasih. Kita tutup.